Halo semua, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar bagaimana caranya mengupload foto ke Firebase, tepatnya ke Firebase Storage ya. Namun foto itu belum menjadi foto profil kita, karena fotonya baru disimpan di Firebase Storage. Nah, pada video kali ini kita akan mengupdate profile, yaitu kita akan mengupdate fotonya dan mengupdate namanya. Jadi langsung saja. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita mengimpor sebuah library yaitu Picasso untuk menampilkan gambar. Jadi kita ke browser, kemudian ke square.github.io/Picasso. Kemudian di sini kita ke available on GitHub. Nah, di sini saya akan copy implementation ini. Kalau teman-teman malas ke webnya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Kemudian kembali lagi ke Android Studio, kemudian ke boot.gradle, kita paste di sini, kemudian sync now. Nah, setelah itu kita juga akan buat icon ya untuk verified. Jadi pada Firebase itu akan ada fitur untuk verifikasi email. Nah, di sini kita akan buat iconnya dulu. Klik new, vector asset. Nah, di sini saya sudah pilih, namun bagi teman-teman yang belum tahu, klik aja di clip art ini, klik 2 kali. Lalu cari di sini verified. Nah, kemudian klik ini. Oke, kita akan buat warna hijau. Kemudian choose. Di sini saya akan ganti namanya IC verified. Kemudian next dan finish. Dan kita akan buat icon satu lagi untuk unverified, sama halnya vector asset. Kemudian kita ganti warnanya menjadi abu-abu. Choose, kemudian ganti jadi IC unverified. Kemudian next, finish. Nah, maka kita sudah mempunyai 2 iconnya. Kemudian baru kita ke layoutnya. Kita ke layout fragment profile. Nah, kita akan tambahkan hint ya untuk di name ini. Kita hapus teksnya. Kemudian tambahkan hint jika namanya masih kosong. Masukkan nama. Dan kita akan disable untuk email ini dan nomor telepon ini. Karena untuk mengubah telepon atau email butuh verifikasi, jadi tidak sembarangan bisa diubah. Jadi untuk amannya kita disable aja dulu. Caranya Android enable false, sama juga ini enable false. Kemudian kita akan tambahkan icon verifikasinya di sini ya. Jadi kita akan beri jarak dulu ini, kemudian kita beri jarak mungkin 32. Nah, ini kita ganti constraint-nya ke yang atas. Kemudian kita masukkan image view. Dan kita pilih icon yang sudah kita buat ya. Pertama kita akan masukkan IC verified ini. Kemudian constraint-nya sesuaikan dengan ET email. Nah, setelah yang verified ini kita masukkan yang unverified juga. Sama juga ditempatkan di lokasi yang sama. Nanti kita akan atur di fragmentnya. Oh ya, jangan lupa kita beri ID ya. Ini untuk IC unverified. Dan untuk yang hijau IC verified. Nah, kemudian kita ke fragmentnya, ke profile fragment.
kita akan deklarasikan Firebase out di sini. Private let init var out Firebase out. Kemudian kita inisialisasikan di dalam onViewCreate. Kita taruh paling atas aja. Out sama dengan Firebase out .get instance. Nah, kita juga akan mengambil current usernya. Kita buat variabel user sama dengan out.current user. Nah, kemudian kita akan membuat validasi dulu sebelum mengatur gambarnya dan namanya sesuai dari Firebase Authentication-nya atau dari akun Firebase-nya. Jadi kita if usernya tidak sama dengan null alias login ya. Kita masukkan kondisi lagi if user foto URL tidak sama dengan null. Jadi jika foto URL-nya ada, maka tampilkan fotonya sesuai dengan yang ada pada URL-nya. Jadi kita panggil library Picasso-nya. Kemudian get load. Nah, kita masukkan URL-nya di sini. Kita panggil user.photo URL. Kemudian kita set fotonya ini ke image view kita. Kita lihat dulu ID-nya pada fragment profile. iv profile. Nah, jika foto URL-nya tidak ada, saya akan memasukkan image random ya. Picasso get load. Di sini saya mengambil fotonya dari Pixam. Teman-teman bisa ke browser Pixam. Nah, teman-teman bisa pilih gambarnya. Jadi di sini saya akan copy aja dengan ID 316. Saya sudah pilih gambarnya. Nah, ini URL gambar saya. Bisa teman-teman lihat kalau di browser. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kemudian sama halnya seperti yang di atas, into iv profile. Nah, setelah itu kita juga akan set namanya sesuai dengan yang ada pada akun Firebase. name set text. Kita panggil user display name. Untuk email juga set text user.email. Nah, kemudian kita akan beri validasi if jika emailnya sudah verified, is email verified, maka kita akan menampilkan icon verified-nya. Jadi kita panggil icon verified .visibility view visible. Dan jika emailnya belum verified, kita akan tampilkan icon unverified .visibility dengan view.visible. Kemudian untuk nomor handphone juga kita berikan validasi if user.phone number 0 atau 0. Jadi kita akan set teks pada etiphone-nya. Kita akan memberi hint untuk memasukkan nomor teleponnya. Dan jika sudah ada isinya, maka kita set phone-nya sesuai dengan nomor yang ada pada akun.
Setelah itu kita akan berikan aksi pada button save ini. ID-nya adalah button update. Jadi di bawah event profile ini kita panggil button update.setOnClickListener. Di dalamnya, nah kita buat variabel image. Dan kita akan menentukan variabel image ini dengan beberapa kondisi. Kita gunakan when. Nah, untuk kondisi yang pertama, jika image URI-nya sudah diisi, is initialized. Image URI ini adalah variabel ini ya, yang sudah kita buat di video sebelumnya. Variabel image URI ini akan terisi jika kita sudah mengupload fotonya ke Firebase ya. Bisa teman-teman lihat image URI sama dengan it. Nah, jika ini proses ini terlaksana, maka image URI-nya sudah terinisialisasi. Jadi jika image URI-nya sudah terinisialisasi, kita akan set image-nya menjadi image URI. Dan jika belum, kita panggil user.photoURL. Jika belum ada URL fotonya pada akun, kita akan set URI-nya dengan foto default tadi ya. Jadi parse, kemudian kita masukkan link ini. Dan yang terakhir, else-nya adalah kita masukkan foto URL-nya ya. Jadi jika foto URL-nya sudah ada dari Firebase-nya, dari servernya, jadi kita langsung panggil user foto URL-nya. Sekali lagi saya jelaskan, ini kondisi pertama dilakukan jika kita sudah mengupload ya, baru saja kita klik kamera, lalu save fotonya, kemudian fotonya diupload. Nah, itu akan masuk ke kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua jika kita tidak mengupload apa-apa dan fotonya belum ada. Dan kondisi ketiga ketika fotonya sudah ada ya, sudah ada pada akun kita. Nah, setelah itu kita akan tampung variabel name. Nah, variabel name ini akan menampung teks dari nama yang sudah kita inputkan. etName.text.toString.trim. Kemudian kita akan berikan validasi jika namanya masih kosong. If name is empty, kita berikan pesan error pada etName. Error sama dengan nama harus diisi. Kemudian kita berikan request focus. Dan yang terakhir kita return supaya keluar dari fungsi setOnClickListener nih. Setelah validasi, kita buat user profile change request ya, untuk yang akan kemudian diupload ke Firebase. Kita buat user profile change request builder. Kemudian set display name, yaitu nama yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian set photo URI, yaitu URI image-nya ya, yang sudah kita tentukan juga tadi. Image. Nah, jadi foto yang disimpan pada akun Firebase adalah URL-nya saja. Jadi teman-teman bisa mengupload fotonya kemanapun. Misal teman-teman punya server sendiri, namun pada tutorial ini kita hanya menggunakan Firebase, maka fotonya kita upload ke Firebase Storage. Kemudian build, lalu also. Nah, kita panggil user, kemudian update profile, it. Jadi it ini adalah keseluruhan ini ya. Nah, keseluruhan ini adalah it, kita masukkan ke sini. Kemudian tambahkan lagi onCompleteListener ya. Add onCompleteListener. Jadi jika sukses, kita tambahkan dulu it is successful. Kita akan tampilkan toast bahwa prosesnya berhasil. Toast make text
Nah, karena kita di dalam fragment, kita tidak bisa memanggil this langsung di sini, melainkan kita akan panggil activity-nya, koma, kita masukkan pesannya, profile, updated. Kemudian toast length-nya, short aja, kemudian show. Dan jika gagal, kita tampilkan pesan errornya juga pada toast. It.exception, beri no safety, kemudian message, dan length-nya. Nah, baru kita akan coba jalankan. Nah, di sini saya akan buat akun lagi ya. ngodinglive@gmail.com 123456778 sign up. Jadi ini sudah sekaligus login. Nah, kita ke profile. Nah, maka namanya akan kosong dan fotonya masih kosong ya. Karena foto ini menunjukkan foto defaultnya. Yang pertama kita akan upload fotonya. Kita klik ini. Nah, maka akan masuk ke kamera. Di sini ada kucing, maka saya akan foto lebih dekat lagi. Oh, tidak jelas ternyata. Atau ini aja lah. Saya akan foto seperti ini, kemudian klik checklist ini. Nah, maka akan ada proses loading. Nah, setelah fotonya sudah diupload, nah ini baru masuk storage ya, belum ke update ke profile kita. Jadi kita masukkan dulu namanya. Saya akan masukkan nama saya. Kemudian kita save. Nah, baru ketika kita menekan tombol save ini, maka nama dan fotonya akan diupdate ke profile kita. Nah, maka profile updated ya. Jadi bisa teman-teman tes, kita ke home lalu kembali ke profile. Nah, maka sudah sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial dari update profile. Kita berjumpa di video selanjutnya.